Halo, kembali lagi dalam revolutionmission.com dan kita sampai kepada rahasia ke-8, yaitu rahasia yang paling penting. Saya punya sebuah pertanyaan kepada Anda. Kira-kira lebih penting mana antara jabatan dengan income? Menurut Anda lebih penting mana antara jabatan top manager, yaitu posisi tertinggi di agensi perusahaan asuransi tempat Anda bergabung, atau penghasilan 500 juta per bulan? Kalau menurut Anda jabatan lebih penting dibandingkan penghasilannya, sebaiknya Anda tidak perlu lanjutkan mendengarkan video ini karena itu akan membuang-buang waktu Anda saja. Akan tetapi bila Anda setuju dengan kami bahwa penghasilan 500 juta per bulan lebih penting dibandingkan jabatan, maka silahkan lanjutkan dengarkan video ini. Kalau Anda rajin mengikuti berita, Anda pasti tahu bahwa ada seorang pengemis di Jakarta yang penghasilannya 25 juta rupiah. Artinya tidak peduli apapun jabatan Anda, yang lebih penting adalah penghasilan atau income real yang Anda terima setiap bulannya. Buat apa memiliki jabatan tinggi apabila income yang Anda peroleh sangatlah kecil? Seperti kata William Shakespeare, apalah arti sebuah nama? Bicara tentang income, tentunya setiap orang ingin naik level menjadi top manager atau director di agensi tempat Anda bergabung, yang pada umumnya membutuhkan waktu kira-kira 3-5 tahun. Itu pun kalau perjalanan Anda mulus, karena pada prakteknya ada juga orang yang sudah bertahun-tahun tetapi tetap ada di level manager dan tidak juga kunjung mencapai level senior maupun top manager. Sebagian dari Anda mungkin berpikir bahwa dengan menduduki jabatan tertinggi atau top manager secara otomatis akan memiliki penghasilan ratusan juta rupiah per bulan. Akan tetapi jika Anda berhitung secara logis, pada prakteknya ternyata penghasilan yang didapatkan tidak sebesar yang Anda bayangkan. Gambar yang saat ini sedang Anda lihat menunjukkan level-level yang secara umum terdapat di berbagai insurance agency dan umumnya dibutuhkan waktu 3-5 tahun untuk mencapai level tertinggi. Jika Anda benar-benar seorang pebisnis yang berpikir jangka panjang, setelah melihat gambar di atas, Anda pasti akan berhitung potensi income-nya di masa depan, dan tentunya Anda ingin mencapai posisi tertinggi, yakni top manager. Mari kita berandai-andai. 5 tahun berjalan secara mulus dan Anda pun merayakan kesuksesan Anda sebagai seorang top manager. Setelah Anda mencapai posisi itu, tentunya downline-downline Anda juga ingin mencapai level yang sama, bukan? Pertanyaannya, pernahkah Anda berhitung secara jangka panjang berapa nilai real, overriding atau tambahan penghasilan yang Anda dapatkan jika salah satu downline Anda mencapai level yang sama dengan Anda, yakni sama-sama di level tertinggi atau top manager? Mari kita asumsikan bahwa target maintenance Anda sebagai top manager adalah 1,5 miliar per tahun, dengan overriding yang Anda dapatkan untuk generasi pertama sebesar 6% premi selama 2 tahun. Gambar yang saat ini sedang Anda lihat menggambarkan downline yang Anda miliki. U adalah Anda sebagai top manager, U1 adalah downline Anda sesama top manager. Setelah Anda hitung, ternyata tambahan penghasilan dari masing-masing downline top manager Anda hanya sebesar Rp3.750.000 per bulan. Jumlah yang sangatlah kecil jika mengingat beratnya perjuangan Anda selama minimal 3-5 tahun untuk mencapai semua itu. Baiklah, anggap saja cita-cita Anda adalah memiliki income 100 juta per bulan. Untuk mendapatkan tambahan passive income sebesar 100 juta per bulan murni dari overriding, kira-kira berapa banyak top manager yang Anda butuhkan? Jawabannya mudah saja, yaitu 100 juta dibagi 3,75 juta atau sekitar 27 top manager dari generasi pertama Anda, dan kira-kira ilustrasinya menjadi seperti ini. Baru income Anda menjadi 100 juta per bulan. Pertanyaannya, bila tadi Anda sendiri membutuhkan waktu 3-5 tahun untuk mencapai level tertinggi, pertanyaannya, sanggupkah Anda mencetak 27 top manager dalam 5 tahun ke depan?
Kalau terasa berat, kira-kira Anda optimis bisa mencetak berapa banyak top manager dalam 5 tahun ke depan sejak Anda sendiri dipromosikan menjadi top manager? Biasanya orang akan menjawab hanya optimis mencetak 1-2 top manager dalam 5 tahun ke depan karena menyadari bahwa berat sekali untuk mencapai level tertinggi dan mencetak top manager yang lain. Oke, anggap saja Anda adalah orang yang sangat luar biasa dan sangat optimis, sehingga Anda bisa mencetak 5 orang top manager dalam tempo 5 tahun ke depan setelah Anda sendiri menjadi top manager. Maka ilustrasinya menjadi seperti pada gambar yang saat ini sedang Anda lihat. Oke, Anda pun merasa sangat optimis dan dapat mencetak 5 top manager di bawah Anda dalam 5 tahun ke depan. Dan ternyata setelah Anda hitung, income-nya juga hanya mencapai 18 jutaan per bulan. Meskipun Anda merasa optimis, ternyata income tambahan yang Anda dapatkan jika Anda benar-benar berhitung ternyata sangatlah kecil. Kalau seperti itu, kapan Anda mencapai income 100 juta Anda? Apakah 10 tahun atau 20 tahun lagi? Dan Anda perlu ingat bahaya inflasi yang telah dibahas di video sebelumnya. Baiklah, ilustrasi sebelumnya memang hanya memperhitungkan generasi pertama Anda. Mari kita anggap bahwa semua orang di bawah Anda juga merupakan orang-orang yang luar biasa, sehingga masing-masing orang juga dapat mencetak 5 top manager juga. Dan kita asumsikan bahwa overriding generasi kedua sebesar 4% premi yang didapatkan selama 2 tahun. Dengan asumsi tersebut, maka penghasilan Anda dari generasi kedua ternyata juga sangatlah kecil, yaitu sekitar 60 juta per bulan. Dan apabila ditotal, setelah menunggu 10 tahun lamanya, income Anda hanya sebesar 80 juta rupiah per bulan dan juga tidak mencapai 100 juta per bulan. Anda mungkin baru sadar setelah Anda mendengarkan video ini. Dan Anda mungkin baru dapat mencapai target passive income tersebut setelah Anda menunggu selama 10 atau 20 tahun ke depan. Namun, jika Anda paham mengenai inflasi dan time value of money, maka dipastikan nilai 100 juta 10 tahun lagi nilainya tidak mungkin sebesar nilai sekarang. Dengan asumsi inflasi sebesar 10% saja, ternyata 10 tahun lagi nilai Anda hanya sekitar 35 jutaan. Dan apabila Anda baru mendapatkannya 20 tahun lagi, maka nilainya hanya sebesar 12 jutaan nilai saat ini. Perjuangan Anda terasa sia-sia. Jika Anda adalah seorang pebisnis, harusnya Anda berhitung sampai ke sini. Beberapa orang menyadari bahwa dengan metode seperti yang sudah Anda dengar sebelumnya, yaitu mengandalkan income dari overriding generasi, terbilang sangatlah sulit karena ternyata setelah menunggu 10 tahun lamanya, income Anda tidak kunjung mencapai 100 juta per bulan. Untuk itu sebagian orang sadar, dan beberapa top manajer yang cerdas biasanya akan berkumpul dan membangun sebuah kantor hingga mencapai omset total sekitar 100 miliar per tahun. Mengapa? Karena entah Anda ketahui atau tidak, biasanya perusahaan akan memberikan tambahan uang kantor sebesar 10-12% dari total omset apabila Anda memiliki sebuah kantor agensi sendiri. Untuk itu, tidak heran apabila banyak sekali orang yang ingin berlomba-lomba memiliki kantor sendiri karena akan mendapatkan tambahan income sebesar 10% per tahun atau sekitar 800 jutaan per bulan dan dibagi sesuai dengan kontribusi masing-masing orang. Anggaplah terdapat 5 orang top manager yang membuka kantor dan mereka investasi di awal untuk membuka kantor. Katakanlah top manager 1, top manager 2, 3, 4, dan 5. Masing-masing orang mungkin akan mendapatkan tambahan pendapatan sekitar 50-100 jutaan setelah dikurangi biaya-biaya tergantung lokasi kantornya di mana.
Nah, ilustrasi yang saat ini sedang Anda lihat menggambarkan situasi kantor tersebut. Mungkin saja dari 5 orang top manajer yang berwarna biru, itu adalah orang-orang yang investasi di kantor tersebut. Dan salah satunya yakni top manajer 1 menyumbang omset yang paling besar. Kemudian mereka mengajak top manajer yang lainnya yang warna putih yang tidak ikut kontribusi investasi awal. Untuk itu yang berhak mendapatkan tambahan income dari kantor hanyalah orang-orang yang ikut investasi di awal dalam membangun kantor, yakni top manajer yang berwarna biru, yaitu top manajer 1, 2, 3, 4, dan 5. Akan tetapi perlu Anda sadari bahwa sebenarnya kontribusi kantor tersebut adalah kontribusi dari seluruh top manajer, termasuk di dalamnya senior manager, manajer, dan juga agen. Tapi yang mendapatkan income hanyalah yang berwarna biru. Tentunya beberapa orang merasa hal ini tidaklah adil. Maka skenario apa yang mungkin terjadi? Bisa saja terjadi salah satu top manager tersebut merasa, kok saya yang kontribusi tetapi saya tidak mendapatkan apa-apa ya. Untuk itu beberapa orang mungkin berpikir, lebih baik saya buka kantor sendiri karena saya akan mendapatkan tambahan income juga. Anggaplah sebuah skenario, misalnya top manager 1 karena kontribusinya paling besar, akhirnya dia mengajak beberapa top manager lain untuk berpisah dan membuka kantor sendiri. Akhirnya terjadi konflik dan omset total yang tadinya 100 miliar tiba-tiba berkurang drastis menjadi misalnya 60 miliar. Akibatnya, income yang tadinya didapatkan sebesar 800 juta per bulan mungkin akan berkurang sebanyak 60%. Menjadi sekitar 400 jutaan, dan mungkin masing-masing orang income yang tadinya mendapatkan tambahan 50-100 juta mungkin menjadi setengahnya, karena ternyata ada orang-orang yang ingin membuka kantor sendiri dan otomatis omset atau total produksi dari grup tersebut akan berkurang secara drastis. Inilah bahayanya apabila Anda mendapatkan income atau tergantung penghasilan dari penyewaan ruang kantor. Dan perlu Anda ingat bahwa bisnis Anda sebenarnya adalah distribusi produk-produk asuransi, bukannya bisnis penyewaan ruang kantor. Jadi tidak aman apabila Anda hanya bergantung income tambahan dari penyewaan ruang kantor dan bukannya murni dari produksi jaringan distribusi asuransi Anda. Dan apakah Anda sadar sebenarnya fungsi utama kantor adalah tempat untuk submit aplikasi, training, meeting, dan sebagainya, dan bukan sebagai sumber utama untuk mendapatkan income. Untuk mendapatkan income yang stabil tentunya akan lebih aman jika income Anda murni berasal dari jaringan distribusi produk asuransi yang Anda pasarkan. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa sistem yang ada di Indonesia saat ini sudah sangat luar biasa. Hal ini terbukti dengan sangat berkembangnya sistem insurance agency di Indonesia dan sudah banyak sekali orang yang sukses dan mengubah hidupnya. Namun, zaman terus berubah dan Anda dituntut untuk terus beradaptasi terhadap perubahan. Bila di zaman dahulu Anda berkomunikasi dengan sanak saudara di luar kota atau luar negeri hanya dapat melalui surat dan memakan waktu yang lama, saat ini Anda dapat berkomunikasi melalui berbagai macam cara seperti telepon, email, SMS, atau instant messaging seperti BlackBerry Messenger, WhatsApp, Line, dan juga sosial media seperti Facebook maupun Twitter. Mungkin di zaman dahulu jika Anda ingin berpindah dari lantai 1 menuju level berikutnya yaitu lantai 2, Anda harus perlahan-lahan menaiki anak tangga. Akan tetapi di zaman modern ini Anda pasti lebih sering menggunakan elevator atau lift yang akan membawa Anda ke tujuan Anda dalam waktu yang jauh lebih singkat. Begitu juga dengan apa yang terjadi di bidang pemasaran di industri asuransi Indonesia saat ini. Apabila biasanya Anda menunggu 1 tahun untuk promosi dan membutuhkan waktu minimal 3-5 tahun untuk mencapai level tertinggi dan mencapai target income 100 juta per bulan, bagaimana jika ternyata Anda dapat mencapai income bukan hanya 100 juta per bulan, melainkan minimal 500 juta per bulan murni dari produksi jaringan Anda di luar dari uang kantor 10% omset dengan usaha yang sama dan bahkan jauh lebih mudah serta jangka waktunya pun terserah Anda. Artinya, terserah Anda mau mencapai income tersebut dalam waktu berapa lama.
Tidak ada yang membatasi apakah minimal 1 tahun atau minimal 5 tahun karena semuanya terserah Anda dan tidak peduli apakah jabatan Anda adalah seorang agent, manager, senior manager maupun top manager karena sekali lagi jabatan Anda tidaklah penting, melainkan income real yang Anda terima itu lebih penting. Makanya William Shakespeare selalu berkata, apalah arti sebuah nama? Dan pertanyaan berikutnya, jika Anda sadar bahwa sebenarnya Anda sedang membangun jaringan, kira-kira jaringan seperti apa yang ingin Anda bangun? Apakah cukup dengan jaringan yang seperti ini? Atau Anda menginginkan jaringan yang seperti ini? Pilihan ada di tangan Anda. Sekarang tinggal Anda yang memutuskan. Apakah Anda bersikap terbuka terhadap perubahan? Atau Anda tetap ingin mempertahankan status quo dan berlindung di balik zona nyaman Anda? Welcome to the Revolution Mission. Saya Ferry Darmawan, sampai jumpa di puncak kesuksesan Anda. Terima kasih. Perhatian, kami masih membuka kesempatan bagi Anda para agent, manager, senior manager maupun top manager dari seluruh perusahaan asuransi di Indonesia yang menginginkan percepatan dalam bisnis dengan bertatap muka dan berdiskusi secara gratis dan privat bersama kami. Siapa lagi yang mau tahu rahasia menjadi top manager dalam 1 bulan dan memiliki penghasilan pasif minimal 500 juta per bulan secara otomatis? Bagaimana jika Anda mengetahui teknik rahasia menjual produk asuransi kesehatan yang akan memberi Anda komisi 21 kali lipat lebih besar dari komisi yang saat ini Anda dapatkan? Rahasia menjual produk lain yang memberi komisi 42 kali lipat lebih besar dari komisi yang saat ini Anda dapatkan, dan di saat yang sama nasabah Anda akan berterima kasih kepada Anda dan mereferensikan Anda secara otomatis kepada relasi mereka. Cara non-verbal rahasia, bagaimana Anda melakukan closing secara otomatis tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Rahasia menjual produk yang akan membayarkan klaim kepada nasabah Anda bukan hanya sesuai plan atau sesuai tagihan, melainkan melebihi tagihan. Rahasia bagaimana Anda mendapatkan promosi jabatan tanpa harus tergantung produksi downline Anda. Rahasia bagaimana Anda dapat lolos promosi sesuai waktu yang Anda inginkan tanpa harus menunggu akhir tahun. Rahasia bagaimana Anda dapat mencapai posisi tertinggi dalam agensi atau top manager dalam waktu 1 bulan. Dan yang paling penting, rahasia memperoleh pendapatan pasif sebesar minimal 500 juta per bulan secara otomatis, tidak peduli apakah Anda berada di level agent, manager, senior manager maupun top manager, dan Anda pun tidak perlu harus menunggu 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun atau bahkan 10 tahun untuk mencapai semua itu, karena kontrol sepenuhnya berada di tangan Anda. Revolution Mastermind hanya 8 orang setiap tahun. Kami mencari 8 orang terpilih dari seluruh perusahaan asuransi di Indonesia setiap tahunnya untuk bergabung dalam komunitas Revolution Mastermind kami. Sebuah wadah yang terdiri dari orang-orang yang memiliki visi dan misi yang sama serta berkomitmen untuk saling menyumbangkan kemampuan, keahlian, dan ide-idenya sehingga dihasilkan ide-ide luar biasa demi kemajuan bersama. Jika Anda adalah orang yang berpikiran positif, jangka panjang, objektif, dan memiliki mindset pebisnis sejati, menginginkan percepatan dalam bisnis dan berkeinginan untuk mencapai mimpi Anda dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, maka Anda adalah orang yang layak bergabung dalam Revolution Mastermind kami. Namun, jika Anda adalah orang yang selalu berpikiran negatif, tidak menyukai perubahan, selalu mempertahankan status quo, bahkan berpikiran subjektif seperti misalnya sangat fanatik terhadap suatu perusahaan ataupun fanatik terhadap leader Anda, mohon maaf, karena Anda bukanlah orang yang kami cari, dan jangan buang-buang waktu Anda dengan membaca tulisan-tulisan kami. Anda perlu tahu, ada ribuan orang di seluruh Indonesia yang mengantri untuk bergabung di dalam Revolution Mastermind kami. Untuk itu kami perlu melakukan seleksi yang sangat ketat karena jadwal kami yang luar biasa padat dan tidak mungkin menerima semua orang yang berminat. Silakan klik link di bawah video ini untuk mengisi kuis dengan sebaik-baiknya dan tim kami akan melakukan seleksi. Apabila Anda terpilih, kami akan menghubungi Anda dan Anda pun akan berkesempatan bertatap muka dan berdiskusi secara gratis dan privat bersama kami. Selamat datang di revolutionmission.com. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.